Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kas Bimbel. Di sini kita akan membahas beberapa soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, di sini pada soal yang pertama ada kalimat I received two gifts for my birthday. One was from my parents and the others was from my brother. Pada soal nomor 1 itu ada kata yang digaris bawahi ya. Pada kata receive, gifts, was, the others, dan my brother. Jadi terdapat kata yang error di antara kata-kata yang digaris bawahi tersebut. Kita disuruh mengidentifikasi kira-kira kata yang error tersebut itu terletak di kata yang mana. Jadi kita mencari dan mengidentifikasi kata yang tidak sesuai secara tata bahasa maupun secara makna. Kita lihat pada opsi A. I received two gifts for my birthday. Jadi saya menerima 2 hadiah. Di sini subjeknya I, kemudian kata kerjanya yaitu receive. Itu artinya opsi yang A sudah tepat karena polanya setelah subjek diikuti kata kerja. To gifts. Yang B juga sudah tepat. Gifts merupakan noun, artinya hadiah. Di mana sebelumnya di sini ada kata to. Jadi ada lebih dari satu hadiah. Sehingga noun-nya itu ada penambahan S. Jadi gifts. Jadi yang B sudah tepat. Opsi yang C, was, digunakan ketika subjeknya tunggal. Di sini once merupakan subjek. Jadi opsi yang C sudah tepat. One was from my parents. Jadi salah satunya dari orang tuaku. The others one, yang lainnya. Nah, dalam bahasa Inggris untuk mengatakan yang lainnya, itu bisa menggunakan the others, anothers, others, dan the others. The others dengan akhiran S ini digunakan untuk mengatakan yang lainnya, namun tidak diikuti oleh kata benda, karena dia menggantikan si noun-nya. Sedangkan di sini noun-nya disebutkan one, sehingga seharusnya bukan the others, tapi the other. Karena the other itu diikuti oleh noun. The other one was from my brother. Jadi yang E juga sudah tepat, karena preposisi from itu diikuti oleh noun my brothers. Atau noun phrase, itu pronoun my brothers. Jadi yang salah di sini ada pada opsi yang D. Seharusnya yaitu tidak ada S, hanya the other, karena ada noun di sini. Jadi I received two gifts for my birthday. One was from my parents and the other one was from my brother. Jadi saya menerima 2 hadiah untuk ulang tahunku. Salah satunya dari orang tuaku dan yang lainnya dari saudara laki-lakiku. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 2 di sini ada kalimat the author Francis Scott Key Fitzgerald is better known as F. Scott Fitzgerald. Jadi penulis Prancis Scott K. Fitzgerald lebih dikenal sebagai F. Scott Fitzgerald. Secara tata bahasa semuanya sudah tepat. Nah, secara makna semua sudah tepat maksudnya. Kita lihat secara tata bahasa. The author merupakan prasekata benda atau noun phrase. Itu artinya the author sebagai subjek. Kemudian Francis Scott K. Fitzgerald is better. Is merupakan kata kerja atau verb dalam kalimat. Jadi fungsi dari to be adalah sebagai kata kerja. Opsi yang B sudah tepat karena subjeknya tunggal sehingga menggunakan to be is. Is better known as F. Scott Fitzgerald. Di sini know merupakan kata kerja bentuk pertama. Itu artinya fungsinya sebagai kata kerja aktif. Sedangkan sebelumnya sudah ada kata kerja is, maka seharusnya di sini berupa kata kerja bentuk ketiga, bukan kata kerja bentuk pertama. Seharusnya noun. Jadi the author Francis Scott Key Fitzgerald is better known as F. Scott Fitzgerald. Jadi penulis Francis Scott Key Fitzgerald itu lebih dikenal sebagai F. Scott Fitzgerald. Jadi seharusnya kata kerja bentuk ketiga. Dikenal. Berarti kalimat ini menggunakan kalimat pasif. Dimana rumusnya to be diikuti kata kerja bentuk ketiga, bukan to be diikuti kata kerja bentuk pertama. Jadi yang salah di sini ada pada opsi yang D. Sedangkan untuk opsi yang C sudah tepat. Better artinya di sini yaitu lebih. Jadi is better known, lebih dikenal.
S sebagai F. Scott Fitzgerald. Jadi yang E juga sudah tepat. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 2 ada pada opsi yang D. Seharusnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga sesuai rumus dalam kalimat pasif. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 3 di sini ada kalimat the result of the failure to plan for the future is that a child from an urban area must be took to the country to see nature. Opsi yang ada to be is digunakan ketika subjeknya tunggal. Kita lihat subjeknya di sini the result of the failure to plan for the future. Akibat dari kegagalan menanam untuk masa depan. Jadi opsi yang A sudah tepat karena subjeknya tunggal atau singular. That a child from an urban areas di sini fungsinya untuk mendeskripsikan kata sebelumnya. Di that sini merupakan kata penghubung yang diikuti oleh subjek a child from an urban area. Kata kerjanya must be to. Di yang B sudah tepat. Nah, kata penghubung digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Jadi ada dua subjek dan dua kata kerja. Klausa yang pertama, the result of the failure to plan for the future is. Klausa kedua, a child from an urban area must be took to the country to see nature. Kemudian untuk opsi yang C, an urban. Artikel an digunakan untuk kata yang mana setelahnya berupa kata yang diucapkan dengan pengucapan vokal. Di sini diucapkan dengan pengucapan vokal, yaitu urban. Jadi yang C sudah tepat. Opsi yang D ada kata took, merupakan kata kerja bentuk kedua dari take. Seharusnya setelah modal must, kemudian B diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi yang salah di sini ada pada opsi yang D. Seharusnya taken, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Opsi yang E sudah tepat karena to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, mana yang digunakan dalam to infinitive. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ada pada opsi yang D. The result of the failure to plan for the future is that a child from an urban area must be taken to the country to see nature. Jadi akibat dari kegagalan menanam untuk masa depan adalah seorang anak perkotaan harus dibawa ke pedesaan untuk melihat alam. Kemudian soal selanjutnya di sini ada kalimat this machine can print on a single pieces of paper but only if the lever is facing the front of the machine. Pada opsi A, this machine. Jadi mesin ini can print on a single pieces. Dapat mencetak pada selembar kertas. This machines. Opsi yang A sudah tepat. Karena di sini this diikuti oleh noun machine. Jadi mesin ini can print on a single pieces. Pieces di sini nounnya plural karena ada akhiran s. Sedangkan sebelumnya ada kata a single atau selembar. Seharusnya setelah a single itu berupa noun yang singular. Jadi yang salah untuk soal nomor 4 ada pada opsi yang B. Seharusnya hana piece, bukan pieces. But only merupakan kata penghubung. But only if the lever is facing. Jadi but only di sini fungsinya untuk menghubungkan klausa this machine can print on a single piece of paper dengan klausa if the lever is facing the front of the machine. Jadi yang C sudah tepat. Opsi yang D juga sudah tepat. Facing is facing. If the lever is facing, di sini to be is diikuti kata kerja dengan akhiran ing karena kata kerja ini digunakan dalam tenses continuous, present continuous. Rumusnya to be diikuti kata kerja dengan akhiran ing. Jadi yang D sudah tepat. Kemudian untuk opsi yang E, the machine merupakan noun phrase. Di sini juga sudah tepat karena sebelumnya ada preposisi. Dan preposisi itu diikuti oleh noun phrase. Jawabannya ada pada opsi yang B. Seharusnya a single piece, bukan a single pieces. This machine can print on a single piece of paper, but only if the lever is facing the front of the machine. Jadi mesin ini dapat mencetak pada selembar kertas, tetapi hanya jika tuasnya menghadap ke depan mesin. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 5,
Kalimatnya, the development of permanent teeth, like that of the Pseudow's teeth, begins before birth. Opsi yang ada preposisi of, maka setelahnya harus diikuti oleh kata benda maupun frase kata benda. Di sini diikuti oleh permanent teeth. Itu frase kata benda atau noun phrase. Jadi yang A sudah tepat secara tata bahasa maupun makna. The development of permanent teeth. Artinya perkembangan gigi. Kemudian alike, seperti. Opsi yang kita pilih seharusnya adalah opsi yang B. Karena di sini seharusnya bukan alike, tapi like. Karena alike itu harus diikuti oleh noun. Sedangkan di sini tidak ada noun yang mengikutinya. Jadi seharusnya menggunakan alike. That of delicious thing, teeth. Jadi yang C sudah tepat. Kata penghubung that itu harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Delicious teeth. Of the delicious teeth begins before birth. Di sini kata kerja begins. Kemudian ada kata kerja lagi yaitu birth. Jadi ada dua kata kerja, subjeknya the development dan that, yaitu kata penghubung yang merangkap menjadi subjek. Opsi yang D sudah tepat karena subjeknya tunggal, merujuk pada the development. Berarti kata kerjanya ada penambahan S. Kemudian birth di sini sudah tepat karena merujuk pada that of delicious teeth. Jadi, perkembangan gigi tetap seperti gigi sulung, dimulai sebelum lahir. Jadi, yang salah di sini adalah alike, seharusnya like. Karena alike itu harus diikuti oleh noun, sedangkan di sini alike tidak diikuti oleh noun, karena dia langsung diikuti oleh kata penghubung. Kemudian soal nomor 6, kalimatnya, unlike other architects of the early modern movement, Alvar Aalto stressed informality, personal expression, romantic, and regionality in his work. Jadi berbeda dengan arsitek gerakan modern awal lainnya, Alvar Aalto menekankan informalitas, ekspresi pribadi, romantisme, dan kedaerahan dalam. Kita lihat pada opsi A, unlike. Tidak seperti other arsitek lainnya. Jadi opsi yang A dan B sudah tepat secara makna maupun tata bahasa, karena other di sini diikuti oleh noun yang jamak atau plural noun. Kemudian of merupakan preposisi. Preposisi di sini diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda, yaitu the early modern movement. Kemudian opsi yang D ada kata romantic. Setelahnya ada konjungsi N. Jika terdapat konjungsi, maka harus disetarakan kata sebelum dan setelahnya. Regionality merupakan kata benda atau noun. Kemudian sebelah kiri romantic ada expression. Expression juga merupakan kata benda atau noun, sedangkan romantic merupakan adjective. Jadi seharusnya di sini juga berupa noun. Seharusnya adalah romance, karena romantics merupakan noun. Kemudian untuk opsi yang E, his work, artinya pekerjaannya, dalam pekerjaannya. Opsi yang E sudah tepat secara tata bahasa maupun secara makna, karena di sini preposisi in diikuti oleh his work, noun phrase dengan pronoun his dan dengan kata kerja work. Jadi yang salah untuk soal nomor 6 ada pada opsi yang D. Seharusnya bukan berupa kata sifat atau adjektif, melainkan sebuah kata benda, noun, yaitu romance. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 7, di sini ada kalimat the debate coach asked her and I to lead the team during yesterday's training session. Pada opsi ada kata ask, yang mana ini merupakan kata kerja atau verb. Subjeknya yaitu the debate coach. Setelah kata kerja harusnya merupakan objek. Her merupakan objek dari si dan I itu adalah subjek. Jadi yang salah di sini ada pada opsi yang B.
Seharusnya bukan I, tapi me, karena I merupakan subjek. Objek dari I adalah me. Untuk opsi yang C sudah tepat karena ini berupa to infinitive, di mana to itu harus diikuti oleh kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Lead merupakan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian untuk opsi yang D, yesterday's training session, artinya sesi latihan kemarin. Di sini D dan E sudah tepat karena di sini menunjukkan waktu yang terjadi di masa lampau atau kemarin, yang ditandai dengan penggunaan kata kerja bentuk kedua pada kata ask. Jadi yang salah ada pada opsi yang B. Soal nomor 8, di sini ada kalimat the teacher were impressed by the brazen attitude of the student who deliberately disturbed the class. Pada kalimat ini, kata yang digarisbawahi yang pertama atau opsi yang A ada kata were impressed. Where itu digunakan ketika subjeknya jamak. Kita lihat subjeknya di sini, subjeknya the teacher, di mana the teacher merupakan subjek yang tunggal. Seharusnya kalau subjek tunggal itu menggunakan was. Jadi yang salah ada pada opsi yang A. Untuk opsi yang B, by the present attitude sudah tepat karena the present attitude merupakan prase kata benda. By merupakan preposisi. Kemudian opsi yang C sama, di sini ada preposisi of diikuti oleh noun phrase the student. Kemudian yang D ada kata penghubung who. Kata penghubung who atau konektor itu merujuk pada kata yang dijelaskan, yaitu berupa kata yang merujuk pada orang. The students merupakan manusia atau orang sehingga menggunakan who. Jadi yang D sudah tepat. Opsi yang A disturb, mana ini merupakan adjective. Disturb the class. Jadi yang A sudah tepat, adjective diikuti oleh noun the class. Jadi the teacher was embarrassed by the present attitude of the student who deliberately disturbed the class. Jadi guru merasa malu dengan sikap kurang ajar siswa yang sengaja mengganggu kelas. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Kemudian soal selanjutnya pada soal nomor 9, kalimatnya Charlie Parker, a great jazz improviser who was one of the creators of the music style called. Pada soal nomor 9, pada opsi A ada kata yang digarisbawahi adalah kata A atau sebuah artikel. Artikel A itu harus diikuti oleh kata benda yang diucapkan atau kata yang diucapkan dengan pengucapan konsonan. Great merupakan kata dengan pengucapan konsonan. Jadi yang A sudah tepat. Opsi yang B ada kata who. Who merupakan kata penghubung yang merujuk pada orang. Di sini who was one of the creators merujuk pada Charlie Parker, a great jazz improviser. Jadi yang merupakan salah satu pencipta gaya musik bernama itu merujuk pada Charlie Parker, yaitu seorang improvisasi jazz hebat. Jadi yang B sudah tepat. Kemudian was juga sudah tepat karena subjeknya adalah who. Jadi who di sini fungsinya selain kata penghubung sebagai subjek yang merujuk pada Charlie Parker, di mana subjeknya tunggal sehingga menggunakan to be was. Untuk opsi yang D, the creators merupakan noun phrase. Opsi yang D juga sudah tepat karena sebelumnya ada preposisi of. Kemudian yang E, called merupakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi di sini fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan adjective. Jadi Charlie Parker, a great jazz improviser who was one of the creators of the music style. Pada soal nomor 9, kita lihat lagi. A great itu sudah tepat karena artikel A diikuti kata dengan pengucapan yang konsonan. Who merujuk pada Charlie Parker sehingga menggunakan to be was one of the creators. The creators sebagai noun phrase yang diikuti oleh sebelumnya ada preposisi yang dia juga sudah tepat. Untuk opsi yang E, called, of the music style called, maknanya yaitu
salah satu pencipta gaya musik bernama di nama. Jadi seharusnya di sini bukan called tapi calling. Karena seharusnya fungsinya bukan sebagai adjective, tapi seharusnya kata benda. Style merupakan adjective. Secara word order atau urutan kata, adjective itu terletak di sebelah kiri noun. Jadi sebelah kanannya harus berupa kata benda, bukan adjective. Karena di sini sudah ada adjective style, jadi seharusnya di sini bukan called, melainkan calling berupa kata benda. Jadi jawabannya ada pada opsi yang E. Kemudian soal selanjutnya, pada soal nomor 10, kalimatnya Elizabeth in Pride and Prejudice, the Eleanor does what in Sense and Sensibility is too often Austen famous character. Pada opsi A, Elizabeth di sini sebagai subject. In Pride and Prejudice. Prejudice merupakan kata benda atau noun. Ada konjungsi and, maka di sebelah kiri juga harus berupa noun. Pride merupakan kata benda atau noun. Yang B juga sudah tepat. Kemudian opsi yang C ada kata sense, yang mana ini merupakan kata benda. Sebelumnya ada preposisi. Jadi sudah tepat, preposisi diikuti oleh noun. Kemudian untuk opsi yang D ada to be is. To be is digunakan ketika subjeknya tunggal. Sedangkan di sini subjeknya Elizabeth and Prejudice. In Pride and Prejudice and Eleanor Dashwood. Jadi ada dua subjek, Elizabeth dan Eleanor Dashwood. Jadi subjeknya itu adalah subjek yang plural. Jika subjeknya plural, seharusnya menggunakan to be are, bukan is. Karena is untuk subjek yang tunggal. Kemudian preposisi of itu harus diikuti oleh kata benda maupun perasa kata benda. Di sini diikuti oleh perasa kata benda yaitu Jane Austen famous characters. Jadi opsi yang E itu sudah tepat. Nah, sehingga soal nomor 10 itu jawabannya ada pada opsi yang D. Kesalahan pada penggunaan to be is. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar dan ingin tahu nih kemampuannya sudah sampai mana, kalian bisa ikut TO loh di kelas bimbel, karena kelas bimbel itu sudah membuka paket tryout psikologi dan akademik yang super lengkap. Ditambah juga ada video pembahasan per soalnya. Mulai dari paket bundling VIP, Gold, Silver, serta paket TO satuan yang bisa kalian beli di web kelas bimbel. Selain itu juga ada yang menarik nih, jika kalian membeli paket bundling, nanti kalian juga akan mendapatkan paket kecermatan. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar dan beli paket TO-nya di web kelas bimbel. Dan untuk yang masih bingung cara membeli paketnya, bisa menghubungi WA admin yang ada di link Instagram kelas bimbel, di link bio Instagram kelas bimbel, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel.